Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ummahat, para akhwat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, perkataan yang bermanfaat dari penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-23. Babun ma jaa'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Bab penjelasan tentang bahwasannya sebagian umat ini ada yang menyembah kepada berhala. Bab penjelasan tentang bahwasannya ada dari sebagian umat ini, yaitu umat muslim, umatnya Rasulullah, yang mereka menyembah kepada berhala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, Syekh Utsaimin rahimahullah, sebab kenapa pengarang kitab Tauhid ini membawakan judul bab bahwasannya ada sebagian umat kaum muslimin yang menyembah kepada berhala, karena kata beliau ada sebagian kaum muslimin yang menyebarkan syubhat. Apa itu syubhatnya? Syubhatnya bahwasannya kaum muslimin umatnya Rasulullah ini nggak akan bisa jatuh kepada kemurtadan atau kesyirikan. Mereka menganggap kalau seseorang sudah muslim, ya sudah, dia nggak akan jatuh kepada dosa syirik. Dia nggak akan jatuh kepada kekufuran. Dia nggak akan jatuh kepada kemurtadan. Makanya mereka mengingkari orang-orang yang beribadah kepada penghuni kubur itu nggak syirik. Orang-orang yang beribadah kepada wali-wali Allah itu nggak syirik, karena kata mereka kalau sudah jadi kaum muslimin maka tidak bisa untuk jatuh kepada kesyirikan. Maka judul bab ini membantahnya, karena mereka menyebarkan syubhat dengan satu hadis. Hadisnya hadis yang sahih, namun disalahfahami cara pemahamannya. Apa bunyi hadisnya? Kata Rasulullah, inna syaitana aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Kata Rasulullah, sesungguhnya para syaitan sudah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang salat dari kalangan kaum muslimin menyembah mereka di daerah Jazirah Arab. Tetapi yang syaitan tidak pernah berputus asa, mereka akan mendatangkan permusuhan kepada sesama kaum muslimin. Hadis ini kata mereka, tuh lihat,
syaitan sudah putus asa, nggak akan bisa mereka yang muslim menyembah kepada syaitan karena syaitannya sudah putus asa. Padahal yang dimaksud hadis ini adalah syaitan itu putus asa kepada orang-orang yang tauhidnya lurus, tauhidnya kuat, tauhidnya benar, dan dia melaksanakan sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Baru syaitan putus asa kepada orang yang seperti ini. Adapun kepada orang yang dia tauhidnya lemah, tidak memahami hakikat tauhid, maka mereka justru akan mudah digoda oleh syaitan jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini syubhat mereka yang mengatakan kaum muslimin tidak akan pernah bisa jatuh kepada kesyirikan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul dalam kitab tauhidnya, bab penjelasan bahwasannya ada dari sebagian umat ini. Ingat ya, sebagian, tidak seluruhnya. Sebagian umat ini yang mereka menyembah kepada berhala. Baik, kita masuk dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ini. Secara global ada 5 dalil. 3 dari Al-Quranul Karim dan 2 dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bawakan dalil yang pertama. Surah An-Nisa ayat 51. Kata Allah Ta'ala, Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Kata Allah, tidakkah kalian memperhatikan? Kata Syekh Utsaimin, khitabnya yang diajak bicara di sini bisa Rasulullah atau umatnya Rasulullah juga. Karena Allah mengatakan, tidakkah kalian memperhatikan? Memperhatikan apa? Orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Yang dimaksud di sini, kitab Injil dan juga kitab Taurat. Apakah kalian tidak memperhatikan tuh? Orang-orang yang sudah diberikan kitab suci oleh Allah, yaitu Injil dan juga Taurat. Tapi justru mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka malah berimannya kepada al-jibt dan at-taghut. Para ulama tafsir ketika menafsirkan al-jibti di sini maknanya as-sonam, kepada patung-patung berhala. Sebagian lagi memaknainya al-kuhan, kepada para dukun-dukun. Sebagian lagi memaknainya as-sihir. Jibit itu adalah sihir atau tukang-tukang sihir. Maka orang-orang ahlul kitab, padahal mereka sudah diberikan apa? Injil dan juga Taurat yang merupakan kitab suci dari Allah. Tapi ternyata ada juga sebagian mereka yang berimannya kepada al-jibt. Tadi jibt itu. Kepada patung berhala, kepada dukun-dukun, kepada para penyihir. Wat-taghut, dan mereka menjadikan ibadah mereka untuk taghut-taghut, yaitu mereka yang disembah selain Allah. Kita sudah pernah jelaskan. Taghut itu jumlahnya banyak. Tapi yang jadi pemimpinnya taghut itu kan ada 5 ya. Yang pernah kita sebutkan dalam syarah usul salasa. At-tawaghit katsirah wa ru'usuhu khamsah. Taghut-taghut itu banyak jumlahnya. Tapi pemimpinnya yaitu ada 5 macam. Pemimpinnya taghut, pentolannya taghut itu ada 5. Siapa saja mereka pentolannya taghut yang disembah selain Allah?
Yang pertama adalah ya ru'usut tawaghit, yaitu iblis. Iblis itu pemimpinnya para toghut. Yang kedua, man ubida wa huwa radin, orang yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Itu pemimpinnya toghut. Yang ketiga, man da'an nasa ila ibadati nafsih, orang yang ngajak manusia untuk beribadah kepadanya. Ini juga pemimpinnya toghut. Yang keempat, manidda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengklaim bahwasannya dia adalah orang yang tahu perkara ghaib. Jadi orang yang mengklaim dirinya tahu perkara ghaib itu pemimpinnya toghut. Yang kelima, yang juga pemimpinnya taghut, man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang membuat hukum yang hukum tersebut bertentangan dengan hukum Allah. Orang yang membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka itu disebut dengan taghut. 5 nih, pemimpinnya taghut. Nah, orang-orang ahlul kitab yang Allah telah berikan Injil dan Taurat kepada mereka, ternyata mereka menjadikan keimanan mereka kepada al-jibat tadi, dukun, tukang sihir, dan juga kepada togut-togut tadi. Lalu apa hubungannya dengan judul bab ini? Apa hubungannya? Judulnya, sebagian muslim jatuh kepada penyembahan kepada berhala, tapi kok yang dibawakan ayatnya tentang ahlul kitab. Maka di sini kita harus tahu korelasinya di mana, Ummahat. Korelasinya adalah kalau seandainya orang-orang ahlul kitab yang sudah diberikan Al-Quran, yang sudah diberikan Injil dan Taurat itu saja, mereka masih ada yang beriman kepada dukun, tukang sihir, dan juga togut-togut, apalagi sebagian kaum muslimin pun mereka ada yang juga jatuh kepada kesyirikan seperti orang-orang ahlul kitab. Jadi di situ korelasinya, Umar. Ya, pengarang kitab ini ingin mengatakan orang Yahudi sudah Allah kasih Taurat, orang Nasrani sudah Allah kasih Injil, tapi sebagian mereka masih berbuat syirik juga. Apa syiriknya? Meyakini dukun, paranormal, tukang sihir. Apa syiriknya? Mereka menjadikan selain Allah sebagai ibadahnya. Mereka beribadah ke kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka. Padahal mereka sudah dikasih apa? Taurat dan juga Injil. Ya. Maka yang seperti ini sama sebagian umat Islam, mereka sama menyerupai orang-orang ahlul kitab jatuh kepada kesyirikan, padahal Al-Quran sudah turun di tengah-tengah mereka. Padahal mereka sudah dibekali apa? Al-Quranul Karim. Tapi ternyata masih ada sebagian umat ini jatuh kepada kesyirikan. Ya. Kita ambil faidah-faidah dari ayat yang pertama ini. Yang pertama, sesuatu yang mengherankan. Ada manusia yang telah diberikan kitab suci oleh Allah, tapi dia berimannya kepada al-jibat tadi, dukun, tukang sihir, dan juga togut-togut yang disembah selain Allah.
Ini faidah yang pertama. Berarti sama, ada sebagian muslim dia dikasih Al-Quran, dia baca Quran ummahat, tapi tetap aja rajin datang ke dukun. Padahal dia baca Quran tuh. Ada juga orang yang sudah paham isi Al-Quran, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Ikut-ikutan ritual ibadah orang musyrik. Ikut-ikutan hari rayanya, perayaannya orang-orang kafir. Makanya di sini sama itu, sama dengan apa? Menyembah kepada berhala, jatuh kepada kesyirikan. Faidah yang kedua, annal ilma qad la yuqsamu sahibuhu minal maksiyah. Seseorang yang mendapatkan ilmu belum tentu bisa terselamatkan dari yang namanya kemaksiatan. Karena orang-orang ahlul kitab, mereka awalnya itu beriman ummahat. Beriman dengan apa? Yang dibawa oleh kitab suci itu, Injil Taurat kan yang aslinya mengajarkan untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah. Tapi kemudian mereka jadi kufur. Kenapa kufurnya mereka? Karena mereka beriman kepada tadi dukun-dukun, penyihir, dan juga sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, di sini ummahat jadi dalil juga. Terkadang orang yang sudah paham Al-Quran pun, tapi pemahamannya keliru. Pemahamannya salah. Akhirnya dia jatuh ke dalam apa? Perkara kesyirikan. Bahkan kita dapati ada orang-orang yang mungkin dia sekolahnya tinggi sampai doktor, tapi belajar Islamnya di Amerika. Islamic Studies-nya di Amerika, Kanada. Pakai metodologinya metodologi orientalis. Belajar Islam tapi untuk menghancurkan Islam. Akhirnya apa? Mereka jadi kufur. Kenapa mereka kufur? Karena mereka punya ilmu yang salah dalam memahami akidah ini. Lihat tuh, ada orang berilmu, belajar Islam, sampai doktor lagi. Tapi keliru belajar Islamnya sama orientalis. Akhirnya apa? Dia bukan justru menguatkan imannya, malah merusak dan menghancurkan keimanannya. Makanya kebanyakan ya syubhat-syubhat itu bukan hanya kepada orang-orang yang dia tidak berilmu, tapi terkadang juga datang kepada orang yang berilmu. Akhirnya dia terkena syubhat, akhirnya dia jatuh kepada kesyirikan. Faedah yang ketiga yang kita ambil dari ayat dalil yang pertama ini, surah An-Nisa ayat 51. Faedah yang ketiga, wujubu inkaril jibti wa taghut. Wajibnya mengingkari al-jibat, dukun-dukun, tukang sihir, dan taghut tadi, sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala membawakan bahwasannya beriman kepada jibat dan taghut itu adalah perkara tercela dan jatuh kepada kesyirikan. Maka tidak boleh mempercayai dukun, percaya kepada tukang sihir, percaya kepada tukang ramal, ramalan-ramalan. Yang itu semuanya menjatuhkan seseorang kepada menyembah kepada berhala. Ini faidah yang ketiga. Wajib mengingkari al-jibat, dukun, paranormal, penyihir, dan juga sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Yang keempat, apa yang dibawakan oleh pengarang kitab ini, sesungguhnya sebagian dari umat ini akan beriman kepada
jibat dan taghut ini berdasarkan sabda Rasulullah. Yang Rasulullah memberikan pengabaran plus ancaman. Nah, jadi terkadang ada hadis-hadis Rasulullah yang itu berupa berita ummahat, tapi itu juga berisi apa? Ancaman di dalamnya. Contoh hadis ini yang nanti dibawakan di dalil yang keempat. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh nanti kalian kaum muslimin akan mengikuti jalan-jalannya umat-umat yang sudah kafir sebelum kalian. Maka ini jadi dalil, ternyata ada sebagian kaum muslimin yang ngikutin jalan-jalannya siapa? Orang-orang kafir yang mereka sudah jelas kekafirannya. Yang itu jadi dalil dari bab ini ummahat. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka menyembah kepada apa? Berhala. Nah, Rasulullah sudah ngabarin, kalian nanti akan benar-benar akan mengikuti jalannya orang-orang kafir. Shibron bi shibrin, hadwatan bi hadwatin, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, sampai kalau orang kafir ini masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Jadi memang nanti dalil yang tepatnya kelihatan secara nampaknya tentang bab ini, itu nanti di dalil yang keempat yang bunyinya ini. Kalian akan mengikuti siapa? Orang-orang kafir dari kalangan sebelum kalian. Maknanya akan ada sebagian kaum muslimin yang jatuh kepada kesyirikan, kekufuran karena mereka mengikuti siapa? Jalannya orang-orang kafir. Paham gak ummahat korelasinya? Paham korelasi antara dalil dengan judul babnya tidak? Paham ya? Nah, ini terbukti ummahat. Kaum muslimin ikut-ikutan ritual ibadahnya orang kafir. Sebentar lagi ini perayaan tahun baru Masehi. Kita lihat yang paling meriah perayaannya di negeri-negeri kaum muslimin. Na'udzubillah. Kecuali Mekah dan Madinah. Perayaannya orang kafir, tapi yang paling meriah di mana? Di negeri-negeri muslim. Na'udzubillah. Ini yang dimaksud. Sebagian kaum muslim jatuh kepada penyembahan kepada berhala, yaitu kesyirikan. Baik mereka sadar atau mereka nggak sadar. Mereka ikuti ritual ibadahnya orang kafir. Padahal dalil-dalil sudah jelas semua. Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan Rasulullah pernah melarang para sahabat cuma ikut-ikutan, bahagia, senang-senang, bermain-main di hari perayaannya orang kafir. Ingat gak hadisnya Abdullah bin Abbas? Afwan, bukan Abdullah bin Abbas. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Yang Rasulullah datang ke kota Madinah, kemudian mendapati orang-orang di Madinah sedang senang-senang. Mereka bermain-main di 2 hari tersebut. Yang ketika ditanya, kata Rasulullah, hari apa ini yang kalian bersenang-senang di dalamnya? Apa kata orang-orang Madinah? Ini hari raya ya Rasulullah. Hari rayanya hari raya Nairus sama Mahrojan. Nairus itu hari rayanya orang Majusi, Mahrojan itu hari rayanya orang Yahudi. Yang mereka biasa senang-senang di dalam
hari rayanya tersebut. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad abdalakum. Sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya yang kalian ikuti ini, yang merupakan perayaannya orang kafir, dengan 2 hari raya yang lebih baik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jelas mengikuti perayaan orang-orang kafir itu bagian dari ibadah. Dan kalau itu bagian dari ibadah, maka itu sama dengan menyembah kepada taghut selain Allah Ta'ala. Ini korelasinya. Bahwasannya orang-orang ahlul kitab sudah dikasih Taurat, sudah dikasih Injil, yang itu Injil dan Taurat yang asli, yang mengajarkan untuk mentauhidkan Allah saja, masih ada sebagian mereka yang jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka begitu juga dengan umat ini, Al-Quran sudah diturunkan kepada mereka, tapi masih ada aja tuh mereka yang jatuh pada kekufuran dan kesyirikan ini. Nah, ini yang diberikan judul oleh pengarang kitab Tauhid ini. Sebagian umat ini jatuh kepada penyembahan kepada berhala, yaitu kesyirikan dan juga kekufuran. Nah, hari ini kan orang nganggap, kan cuma ikut perayaan saja. Padahal Rasulullah dulu larang sudah sahabat. Mereka senang-senang di hari rayanya orang-orang kafir. Ya, mereka senang-senang di hari rayanya orang kafir, Rasulullah larang. Yang para ulama hadis menyebutkan itu hari rayanya Nairus, orang-orang Majusi, dan hari rayanya Maharajan, orang-orang Yahudi. Itu dilarang sudah sama Rasulullah. Gak boleh. Karena Allah sudah gantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Berarti merayakan perayaan itu bagian dari ibadah umat. Dan ibadah itu tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Nah, ini ya faidah dari ayat yang pertama atau dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari bab ini. Allah Ta'ala Surah Al-Ma'idah ayat 60. Surah Al-Ma'idah ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Dalil yang kedua ini umat. Surah Al-Ma'idah ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maukah kalian aku beritahukan tentang berita orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada orang-orang fasik. Ayat ini umat ya menjelaskan tentang Rasulullah disuruh ya oleh Allah Ta'ala, katakan kepada mereka, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik. Ayat ini ada sebab turunnya umat, yang kita sebut dengan apa? Sababun nuzul. Apa sebab turunnya ayat ini? Kita lihat dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ya, bahwasannya orang-orang kafir musyrik
mereka menganggap bahwasannya mereka itu lebih benar daripada Muhammad. Mereka itu lebih utama daripada orang-orang beriman. Tapi justru sebaliknya, Allah jadikan ayat ini untuk membantah klaim mereka. Yang mereka menganggap, oh kalau mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kitab Injil dan Taurat, maka mereka lebih mulia daripada orang-orang beriman. Maka Allah bantah dengan ayat ini. Kata Allah, katakan kepada mereka, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang balasannya lebih buruk nanti di hadapan Allah daripada orang-orang fasik. Siapa itu yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik? Allah mengatakan, malla'anahullah. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Mereka orang-orang yang Allah jadikan kera dan babi. Wa abadat taghut. Dan mereka orang-orang yang menyembah kepada taghut. Jadi apa itu sifatnya? Orang yang lebih buruk pembalasannya pada hari kiamat nanti daripada orang fasik, mereka yang punya 4 kategori ini. Siapa itu? Mereka yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, mereka yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, mereka yang dijadikan Allah jadi kera dan babi. Dan yang keempat, mereka yang menyembah kepada Taghut. Siapa yang dimaksud di sini, Umar? Siapa yang dimaksud di sini? Mereka yang lebih buruk balasannya daripada orang fasik pada hari kiamat. Siapa yang dimaksud di sini? Mereka dilaknat, mereka dimurkai, mereka dikutuk oleh Allah jadi kera dan babi. Dan mereka nyembah kepada Taghut. Siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi. Walaupun sebagian ulama juga menyebutnya orang-orang Nasrani. Adapun berkaitan dengan yang dilaknat oleh Allah, ya, memang sudah banyak ayat-ayat yang menyebutkan orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Bahkan bukan orang Yahudi saja, orang kafir secara keseluruhan. Lu'inal ladzina, ya, kafaru, orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah. Min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud, berdasarkan lisan Daud, wa Isa bin Maryam, dan juga Isa ibnu Maryam. Maka di sini mereka yang dilaknat di sini orang Yahudi. Begitu juga mereka yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah kan, ghairil maghdubi alaihi. Ya Allah, kami minta petunjuk kepadamu dan jangan kau jadikan kami sebagai orang yang tersesat dan dimurkai. Para ulama tafsir kebanyakan menafsirkan orang yang dimurkai di sini adalah Yahudi. Begitu juga orang yang Allah jadikan mereka kera dan babi. Apakah kera dan babi yang ada sekarang keturunannya Yahudi? Bukan. Ya, bukan begitu memaknainya. Sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang Yahudi yang dikutuk atau dijadikan kera dan babi itu karena mereka melakukan tipu daya dalam melanggar perintah Allah Ta'ala. Jadi mereka buat hilah.
Apa itu tipu dayanya? Mereka dilarang untuk aktivitas ngambil ikan di hari Sabtu. Tapi ternyata mereka sudah taruh dulu jaringnya itu di hari Jumat. Nanti mereka ambil lagi kapan? Di hari Ahad. Makanya akhirnya Allah jadikan mereka kera dan babi. Walaupun sebagian ulama tafsir mengatakan yang muda-mudanya Allah jadikan kera, yang tua-tuanya Allah jadikan babi. Ya. Jadi kata sebagian ulama tafsir, yang kalangan mudanya dijadikan kera, kalangan tuanya dijadikan babi. Ya. Dan sebagian ulama tafsir juga menafsirkan yang dimaksud mereka dijadikan kera dan babi itu hanya 3 hari saja. Makanya babi dan kera yang ada sekarang bukan keturunan Yahudi. Karena Allah jadikannya apa? Cuma 3 hari saja. Mereka jadi kera dan babi saat itu. Kemudian Allah kembalikan jadi manusia biasa untuk jadi pelajaran bagi mereka. Ya, tapi apa hubungannya di sini Ummahat dengan judul bab ini? Di mana korelasinya? Di mana korelasinya Ummahat? Hah? Sama. Kalau ada di antara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka dilaknat oleh Allah, mereka dimurkai oleh Allah. Karena kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan. Karena mereka berbuat kekufuran. Maka akan ada juga orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang mereka dimurkai oleh Allah karena mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Baik, kita ambil faidah-faidah dari ayat yang kedua. Yang pertama, takrirul khasmi wal ihtijaji alaihi bima la yastati'u inkar. Menguatkan bahwasannya untuk membantah hujah mereka yang mereka nggak mampu mendatangkan hujah yang benar. Orang-orang Yahudi itu kan mengingkari bahwasannya mereka itu lebih utama daripada orang-orang beriman. Padahal Allah jelaskan mereka itu dikutuk oleh Allah jadi apa? Jadi kera dan babi. Maka sudah jelas itu harusnya mereka yang diolok-olok karena mereka adalah kaum yang pernah dijadikan kera dan babi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua faidahnya, ya, ini jadi dalil umat setiap manusia berbeda-beda kedudukannya di sisi Allah. Maka jangan tertipu ini dengan bahasanya orang liberal. Kita ini kan semuanya sama di sisi Allah. Nah, kata siapa sama? Orang kafir itu nggak sama kedudukannya dengan orang beriman. Maka jangan tertipu dengan bahasa-bahasa, kita kan sama kedudukannya di sisi Tuhan. Kita semua sama di sisi Allah. Enggak. Mukmin itu beda dengan orang kafir. Mukmin itu beda dengan orang musyrik. Mukmin itu derajatnya mulia di sisi Allah, sementara orang musyrik dan kafir hina dan direndahkan di sisi Allah. Dalilnya apa? Ayat ini kan, kata Allah, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah." Beritahukan kepada mereka wahai Muhammad, orang yang balasannya di sisi Allah lebih buruk daripada orang-orang fasik. Maka di sini derajat kedudukan manusia itu tidak sama. Yang mulia hanyalah orang beriman saja. Kalau dia kafir musyrik, maka dia adalah orang yang hina dan orang yang rendah di sisi Allah. Yang ketiga,
su'u halil yahud alladzina hallat bihim hadhil uqubat minal la'ni wal ghadab wal maskhi wa ibadati taghut. Begitu buruknya keadaan orang-orang Yahudi yang mereka menghalalkan hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada mereka berupa laknat, murka, dan bahkan mereka masih tetap menyembah kepada togut-togut. Maka ini menunjukkan begitu buruknya orang Yahudi. Mereka itu kalau kita bilang sekarang nggak tahu malu. Sudah pernah dijadikan kera dan babi, tapi masih aja tuh nyembahnya kepada siapa? Togut. Kepada selain Allah. Yang keempat, isbatu af'alillah al-ikhtiyariyah. Menetapkan perbuatan-perbuatan Allah yang ikhtiyariyah. Apa maksudnya perbuatan Allah yang ikhtiyariyah? Yang Allah berhak untuk menetapkan siapa yang dilaknat, siapa yang dimurkai sesuai dengan kehendak Allah. Maka Allah berhak untuk berbuat sekehendaknya. Itu yang dimaksud dengan perbuatan ikhtiyariyah. Maka di sini kata Syekh Utsaimin menetapkan salah satu perbuatan Allah yaitu yang Allah berbuat sekehendaknya, yaitu tentang siapa yang dilaknat, siapa yang dimurkai, itu masuk dalam perbuatan Allah yang ikhtiyariyah. Yang kelima, faidah dari ayat ini isbatul ghadabi lillah. Menetapkan sifat Allah, Allah juga murka. Allah punya sifat marah. Allah punya sifat murka. Tapi ingat, marahnya Allah beda dengan marahnya makhluk. Kalau makhluk marah, pasti dia melakukan tindakan yang tidak adil. Contoh nih, Ummahat lagi marah sama anaknya. Biasanya apa yang dilakuin Ummahat? Ummahat kalau marah diapain anaknya? Kadang melakukan perbuatan yang itu nggak adil. Apa misalnya? Kesalahannya tidak seberapa tapi dipukul pakai rotan, ya, atau mungkin dilempar piring, itu kan nggak adil, ya. Atau mungkin akhirnya diungkap semua keburukan-keburukannya, melupakan kebaikannya. Nah itu makhluk tuh kalau marah, dia akan jatuh kepada perbuatan yang tidak adil. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah punya sifat marah, tapi marahnya Allah tetap berlaku adil kepada hamba-hambanya. Allah itu kalau marah nggak akan zolim. Beda dengan marahnya makhluk, manusia, kalau dia sudah marah, dia akan zolim biasanya. Ya. Nah ini, yang kelima faidah dari ayat ini, menetapkan sifat marah bagi Allah Ta'ala. Yang keenam, isbatul qudrati lillah, menetapkan sifat Allah mampu melakukan segala sesuatu. Di antara kemampuan Allah yang gak bisa ditandingi oleh manusia, Allah mampu menjadikan seseorang yang awalnya manusia bisa jadi kera dan babi. Ada nggak manusia yang bisa gini, Umar? Bohong, nggak ada. Yang ada cuma di film-film saja. Dikutuk jadi kodok lah. Nggak ada, itu bohong, dusta. Karena ulama pun sepakat tuh, Mak. Ketika para ulama menjelaskan tentang sihir atau perdukunan, ulama sepakat. Yang namanya penyihir dan dukun, mereka tidak akan bisa merubah sesuatu zat menjadi zat yang lain. Jadi mayoritas ulama sepakat. Seorang dukun atau penyihir sekalipun, mereka nggak akan bisa merubah sesuatu dari zat tertentu menjadi zat yang lain. Nggak akan bisa itu. Makanya ketika Allah menjelaskan ayat tentang
pertarungan Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, itu apa kata Allah? Saharat a'yunan nas. Yang terkena sihir itu mata-mata mereka. Adapun zatnya, tongkatnya orang-orang tukang sihirnya Firaun itu sebetulnya nggak berubah jadi ular, tapi karena mata mereka aja yang sudah terkena apa? Sihir. Adapun zatnya itu nggak akan bisa berubah. Sehebat apapun tukang sihir itu, sehebat apapun dukun itu, dia nggak akan bisa merubah dari satu zat kepada zat yang lain. Makanya bohong. Ada orang bisa mengubah daun jadi duit, bohong. Tapi kok ada aja orang yang percaya. Yang namanya daun ya sudah nggak akan bisa diubah jadi uang, Mbak. Kalau ada dukun yang kayak gitu, nggak usah dia buka praktek dukun lagi, orang udah kaya. Ini ngaku-ngaku sudah bisa mengubah daun kertas jadi uang, tapi masih buka praktek juga. Berarti masih miskin dia. Ya, makanya ini Umar, yang mampu merubah dari satu zat ke zat yang lain itu hanya Allah saja. Karena Allah memiliki sifat apa? Allah wallahu ala kulli syai'in qadir. Qudrah, kemampuan. Yang itu nggak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Maka ini jadi kaidah Umar. Tukang dukun, tukang sihir, mereka nggak akan bisa mengubah suatu benda dari zat tertentu kepada zat yang lain. Kecuali yang mereka sihir apa? Mata-mata saja. Seolah-olah beneran tuh tongkatnya berubah jadi ular. Seolah-olah beneran tuh daunnya berubah jadi uang. Makanya tukang sulap juga gitu kan? Mereka menggunakan sihir itu. Mata-mata kita seolah-olah, kertas jadi hewan. Apalagi biasanya tukang sulap tuh. Ya, bola tiba-tiba jadi hewan berubah. Itu bohong. Karena ulama sepakat tidak akan bisa manusia mengubah dari satu zat kepada zat yang lainnya. Nah ini faidah yang keenam, menetapkan kekuasaan, kemampuan Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bahkan Allah mampu tadi merubah yang asalnya manusia berubah menjadi kera dan juga babi. Faidah yang ketujuh dari ayat ini, annal uqubat min jinsil amal. Yang namanya hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba itu bergantung kepada jenis amalan yang dilakukannya. Orang yang melakukan amalan-amalan yang haram, apalagi yang kesyirikan, maka pasti Allah berikan juga hukumannya apa? Hukuman yang berat. Lihat orang Yahudi itu, sampai Allah ubah jadi kera dan babi karena mereka berbuat kesyirikan dan kufur kepada Allah Ta'ala. Yang kedelapan, faidah yang kita ambil dari ayat ini, anna haula'il yahud saru ya'buduna taghut. Maka ini semakin jelas orang Yahudi itu tidak menyembah dan beribadah kepada Allah. Tapi orang Yahudi itu beribadahnya kepada taghut. Siapa itu taghut? Kepada syaitan, kepada jin, kepada dukun-dukun, tukang sihir. Itu yang dimaksud mereka ibadah kepada taghut. Makanya semakin jelas dalam ayat ini bahwasannya orang Yahudi itu tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka ibadahnya kepada taghut-taghut, sesembahan selain Allah Ta'ala. Ini dalil yang kedua, surah Al-Ma'idah ayat 60. Kita lanjut, dalil yang ketiga.
Masih dari Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Kahfi ayat 21. Ini tentang kisahnya Ashabul Kahfi, Umar. Allah Ta'ala berfirman, Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang-orang yang mereka menguasai urusan mereka. Maksudnya para penguasa yang hidup di zaman Ashabul Kahfi setelah Ashabul Kahfi itu bangun dari tidurnya. Jadi maksudnya siapa ini, Umar? Para penguasa yang mereka hidup di zaman Ashabul Kahfi setelah kapan? Ashabul Kahfi bangun dari tidurnya. Mereka para penguasa tersebut setelah tahu ternyata 7 pemuda ini tidur di dalam goa 309 tahun dan mereka tidak mati. Jasadnya masih utuh. Karena mereka dibuat bolak-balik oleh Allah. Kanan kiri, kanan kiri. Karena kalau mereka diam statis semua, itu darahnya nggak mengalir, bisa mati mereka. Makanya lihat ya, bagaimana kekuasaan Allah. Allah mampu menjadikan orang itu tidur ya bolak-balik kanan kiri 309 tahun. Gak makan dan minum tapi bangun-bangun masih kuat. Walaupun memang mereka bangunnya lapar. Akhirnya disuruh kan salah seorang dari mereka untuk beli makanan, roti di pasar. Akhirnya berangkat tuh satu orang dari mereka. Ketika beli di pasar, penjual rotinya kaget. Kok ini mata uang 300 tahun yang lalu masih ada? Maka dari situ kan, lapor kepada rajanya, penguasanya. Akhirnya ternyata mereka tahu, oh ini nih 7 pemuda yang beriman kepada Allah. Yang akhirnya mereka diingin penguasa tersebut bangunkan apa Umahat? Masjid tempat ibadah di dekat goa Ashabul Kahfi itu. Maka mereka ingin bangun apa? Rumah ibadah di dekat atau di atas goa Ashabul Kahfi itu. Ya. Nah, ini sama ini dengan bab sebelumnya apa? Mereka bersikap apa? Gulu. Berlebih-lebihan. Mentang-mentang mereka anggap, oh ini orang soleh ini yang Allah selamatkan. 309 tahun. Mereka di dalam goa tidur. Makanya mereka ingin jadikan apa? Goa Ashabul Kahfi itu jadi tempat ibadah. Ini sama dengan apa? Beribadah kepada berhala. Karena nggak boleh umat menetapkan suatu tempat sebagai tempat yang diberkahi, tempat yang memang itu utama untuk ibadah, kecuali berdasarkan apa umat? Dalil. Maka umat jangan asal sembarangan kalau ngomong. Oh, alhamdulillah kita berada di tempat yang diberkahi oleh Allah. Padahal lagi makan di mall. Emang ada dalilnya mall itu diberkahi? Ya. Jadi sesuatu yang Allah berkahi itu harus ada dalil. Ya. Kalau masjid jelas. Karena memang ada dalilnya, masjid itu tempat ya diberkahi. Apalagi tempat yang diberkahi, majelis ilmu jelas, ada dalilnya. Ini lagi makan di mall ngomongnya, ini tempat yang diberkahi. Ya, maka ini nggak pas semua. Nah termasuk ini penguasa di zamannya Ashabul Kahfi pengen bangun apa? Tempat ibadah
di dekat goanya Ashabul Kahfi atau bahkan di goanya tersebut. Jadi di goa Ashabul Kahfinya itu mereka ingin bangun apa? Tempat peribadatan. Karena mereka menyangka, oh ini nih tempat yang diberkahi. Goa yang menyelamatkan 7 pemuda Ashabul Kahfi ini. Padahal ada nggak di dalam dalil Ummahat, Al-Quran atau hadis yang menyebutkan Goa Ashabul Kahfi itu tempat yang diberkahi, tempat yang utama. Ada tidak Ummahat? Nggak ada. Maka selama tidak ada dalil yang menetapkan tempat itu tempat yang utama dalam Islam, nggak boleh kita melakukan ibadah di tempat tersebut secara khusus. Makanya aneh kalau ada orang sholat secara khusus di dalam goa Ashabul Kahfi. Atau bahkan mereka melakukan ritual ibadah di situ. Nggak boleh. Di zaman Umar bin Khattab, Umar sampai menebang pohon yang dulu pernah dijadikan baiat, yaitu baiatu Ridwan. Karena ada di antara kaum muslimin yang mereka menjadikan di bawah pohon baiatu Ridwan itu dijadi tempat untuk cari keberkahan. Makanya akhirnya kan ditebang sama Umar. Ya, karena bahaya ini. Menjadikan suatu tempat yang tidak disebutkan dalil itu tempat yang utama, itu tempat yang diberkahi, tapi mereka menyangka itu tempat yang utama dan diberkahi. Jadi ingat Ummahat ya, kalau ingin menetapkan tempat itu tempat yang utama dalam Islam, mana dalilnya? Beda dengan memang tempat-tempat yang dalam Islam itu memang ada dalilnya. Dan kita boleh untuk mengutamakan itu untuk kita kunjungi. Seperti apa? 3 masjid kan? Kata Rasulullah, la tushaddur rihal illa ala salasati masajid. Jangan kalian punya keinginan untuk berkunjung kecuali ketiga tempat ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidi Haza, Masjid Nabawi. Ini baru ada dalilnya. Atau mana lagi yang diutamakan? Misalnya ziarah ke makam baki. Itu memang ada dalilnya. Kemana lagi yang kita dianjurkan? Misalnya ziarah ke Masjid Kuba. Itu jelas ada dalilnya. Siapa yang dia berkunjung, siapa dia yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, berwudu dengan sempurna. Kemudian dia berkunjung ke Masjid Kuba. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu jelas. Tempat yang kita kunjungi memang ada dalilnya. Adapun di sini ada penguasa yang ingin apa? Membangun tempat ibadah di goanya Ashabul Kahfi, padahal goanya Ashabul Kahfi tidak memiliki keutamaan apa-apa dalam syariat Islam ini. Termasuk Goa Hiro. Kalau kita berkunjung hanya untuk tahu sejarah saja, bagaimana Rasulullah pernah menerima wahyu pertama di goa ini, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan bikin ibadah-ibadah khusus di situ. Sholat di Goa Hiro, ya. Mereka doa dan mengatakan, oh ini doanya mustajab di sini. Mana dalilnya? Mereka melakukan ritual-ritual khusus di Goa Hiro. Nah ini nggak tepat. Menjadikan suatu tempat jadi tempat ibadah khusus yang itu tidak ditetapkan oleh dalil. Inilah yang masuk dalam judul bab ini apa? Ada sebagian umat muslim yang jatuh pada kesyirikan, mereka menyembah kepada berhala. Di antaranya apa? Mereka menjadikan tempat-tempat yang tidak dikhususkan oleh syariat untuk ibadah, mereka jadikan tempat apa? Ibadah. Sama kan? Yang sudah kita bahas sebelumnya.
menjadikan kuburan jadi tempat iktikaf, kuburan tempat ibadah, sholat di situ, karena mereka nganggap, oh kalau sholat di sebelah makam wali fulan itu lebih utama. Ini semuanya perbuatan syirik. Meyakini sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Maka ini yang jadi korelasinya. Kenapa dibawakan ayat ini tentang kisah Ashabul Kahfi? Karena penguasa di zaman tersebut mereka ingin membangun apa? Tempat ibadah di gua Ashabul Kahfi tersebut karena mereka mendapati keajaiban. Ada orang yang tidur 309 tahun tapi jasadnya masih utuh. Maka kita katakan ini sama, menjadikan sesuatu ya sebagai tempat ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat ini. Ya. Kita ambil faidah dari ayat ini. Yang pertama, terkandung di dalam ayat ini kisah yang mengagumkan tentang Ashabul Kahfi. Dan ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan Allah mampu untuk melakukan apapun dengan hikmahnya. Faidah yang kedua, anna min asbabi bina'il masajid alal kubur al-ghulu fi ashabil kubur. Di antara sebab seseorang membangun masjid di kuburan-kuburan karena mereka bersikap berlebihan kepada penghuni kubur tersebut. Sebagian ulama menafsirkan mereka ingin bangun tempat ibadah di atas kuburannya orang-orang Ashabul Kahfi. Makanya ini yang dijadikan dalil. Ya, sebagian menafsirkan mereka ingin bangun tempat ibadahnya di mana? Di atas kuburan-kuburan Ashabul Kahfi. Makanya mereka dikatakan hulu, berlebihan membangun masjid di atas kuburan-kuburan orang soleh. Yang terakhir, yang ketiga faidahnya, annal hulu fil kubur wa in qalla qad yuaddi ila ma huwa akbaru minhu. Bersikap berlebihan kepada kuburan akan menyebabkan seseorang jatuh pada dosa yang lebih besar. Itulah yang dikatakan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, bahwasannya Ali diperintahkan, janganlah engkau tinggalkan kuburan kecuali engkau ratakan semuanya. Nah, ini jadi dalil. Kuburan itu bisa jadi fitnah karena orang berlebihan di dalam memuliakan penghuni kubur di kuburan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baru 3 dalil yang kita bahas. Masih ada 2 dalil lagi dalam bab ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih bab akan ada sebagian umat ini yang menyembah kepada berhala. Untuk materi yang cukupkan ya, Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, hadis dalilnya dalil keempat dan yang kelima. Dalil kelima itu panjang sekali. Makanya butuh satu pertemuan khusus. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz. Apakah boleh memakan makanan pemberian orang Hindu di mana makanan tersebut tadinya dipakai untuk beribadah? Maksudnya dijadiin sesajen gitu. Kalau makanan itu dijadikan sebagai ibadah mereka untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka, maka haram, nggak boleh kita makan. Sama seperti makanan-makanan yang dijadikan sebagai sesajen-sesajen untuk beribadah kepada selain Allah. Maka haram hukumnya. Itu masuk dalam kategori ayat wala ta'kulu. Ya. Janganlah kalian memakan mimma
lam yudhkarismullahi alaih. Makanan-makanan yang itu ketika disembeli tidak menyebut nama Allah. Di antara sebagian ulama tafsir, makanan itu digunakan untuk menyembah kepada berhala mereka. Yang kedua, apakah manusia tetap beramal soleh dan beribadah walaupun telah masuk surga? Maksudnya gimana ini? Tetap beramal soleh dan beribadah walaupun telah masuk surga. Kalau di surga ya sudah nggak ada ibadah lagi. Kalau di surga sudah tidak ada beribadah lagi. Adapun di surga tinggal kenikmatan-kenikmatan dan menikmati saja. Adapun kalau yang dimaksud, apakah seseorang tetap beramal soleh walaupun dia sudah dijamin masuk surga? Ya tetap. Apalagi manusia zaman sekarang belum ada jaminan masuk surga. Maka dia tetap beribadah dan beramal soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kok ada bedak sih, Mas? Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari pemahaman yang sesat? Yang pertama tentu ilmu agama yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka hadir terus di majelis ilmu agar kita tidak terkena fitnah syubhat, fitnah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Yang mereka pakai dalilnya Al-Quran juga, dalilnya hadis juga, tapi pemahamannya sesuai dengan hawa nafsu mereka, kepentingan mereka. Maka untuk terhindar dari syubhat, kita belajar menuntut ilmu agama yang benar. Kita rutin hadir di majelis ilmu. Kita hadiri majelis ilmu yang mengkaji kajiannya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu caranya kita terhindar dari pemahaman yang sesat. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar Allah berikan selalu kita keistiqomahan untuk menempuh jalannya para salafus soleh ini memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana hukum ziarah ke makam wali-wali di daerah yang terkenal kubur keramat? Hukum asalnya ziarah itu boleh umat, ziarah kubur. Tapi tujuannya apa? Untuk mengingat akhirat dan mendoakan penghuni kubur. Tapi kalau mereka ziarahnya ke makam wali-wali khusus, kuburan keramat, yang itu ada keyakinan. Oh, kalau mereka ziarah ke sana, hajat mereka akan dikabulkan. Oh, kalau mereka ziarah ke sana, doa mereka akan diijabah. Oh, kalau mereka ziarah ke sana, sholatnya lebih utama. Kalau seperti ini keyakinannya, haram hukumnya. Mereka ziarah ke makam wali-wali tersebut. Tapi kalau mereka ziarahnya betul-betul hanya untuk mengingat kematian, untuk mendoakan penghuni kubur, itu boleh. Tapi kalau keyakinannya tadi, oh ini karena kuburan keramat, saya akan dapat doa yang mustajab kalau doanya di kuburan ini. Ini syirik dan dosa besar, nggak boleh. Seseorang meyakini kalau ziarah kubur ke makam wali fulan itu doanya mustajab, hajatnya dikabulkan, ini jatuh kepada kesyirikan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan online.
Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya berinvestasi dalam bentuk menukar uang rupiah dengan dolar? Uang tersebut disimpan di rumah. Dan apabila dolar naik, uang dolar tersebut akan dijual. Bagaimana hukumnya ini? Boleh-boleh saja, Mak. Ya, tidak ada masalah. Ya, selama tadi ketika dia jual uangnya itu harus dilakukan secara tunai dan serah terimanya langsung. Tapi yang namanya uang, Muhammad, apalagi itu uang kartal, jangan dijadikan investasi. Investasi itu bukan dalam bentuk uang, Muhammad. Karena yang namanya uang itu pasti terkena yang namanya inflasi. Kalau emas mungkin mending. Kan emas antam terus naik ya. Gak tahu sekarang sudah berapa, Muhammad? 15.000 mungkin. Ya, 15.000. 1.500.000. Muhammad diam aja. Ya, 1.500.000 kan? Atau 1.600.000 sekarang. Nah, itu bisa investasinya berupa emas, antam. Walaupun mungkin itu investasi jangka panjang. Kalau yang memang mau betul-betul real, ya investasi tanah. Itu lebih ya cepat sekali naiknya. Maka Anda sarankan jangan dolar yang disimpan. Dolar mah sama aja kena inflasi, masih naik turun. Ya, lebih baik investasinya emas antar. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya menerima upah yang tidak disyaratkan di awal untuk pembelian barang? Di antara barang yang dibeli, qadarullah ada tas KW, Ustaz. Apakah upah yang tidak disyaratkan di awal tersebut boleh digunakan, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, jadi dia menerima upah karena dia beliin barang gitu ya. Tapi ternyata barangnya tas KW. KW ini ada dua penafsirannya. Yang pertama, tas itu memberi merek yang sama dengan merek yang terkenal, padahal itu bukan dari produsen merek yang terkenal itu. Kalau yang dimaksud KW seperti ini, hukumnya haram. Karena kenapa? Karena dia sudah ngambil hak merek orang lain. Contoh, kita tahu kan ada merek terkenal seperti Adidas. Ummahat bikin konveksi sendiri, jahit sendiri, buat sendiri. Dikasih merek Adidas juga. Terus dikasihnya KW1. Nah, ini tetap aja haram. Karena kenapa? Dia ngambil hak ciptanya orang lain. Kalau yang dimaksud KW kayak gini, ini nggak boleh. Ya, karena jual beli barang KW itu hukumnya haram. Tapi kalau yang dimaksud KW adalah dia hanya menyerupai saja. Tapi mereknya ya beda. Misalnya tadi dia buka konveksi, pengen nyerupai kayak Adidas, dia kasih merek Adidas gitu. Maka boleh, ya, boleh. Walaupun dia sebut KW. Kalau yang dimaksud KW yang kedua ini boleh, ya. Yang penting dia tidak mengambil apa hak merek cipta orang lain, ya. Nah ini tergantung dari yang dimaksud KW yang mana. Kalau yang pertama itu haram hukumnya, kalau yang kedua maka itu diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya mengunjungi masjid-masjid besar yang viral sekarang? Oh, masjid itu ya, Kubah Mas, Al-Jabar ya. Kalau sekedar ingin tahu boleh aja, Umar.
Tapi kalau meyakini, oh ibadah di sini ini lebih afdol. Kalau doa di sini pasti diijabah, itu yang nggak boleh, haram hukumnya. Kalau punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Adapun mengunjungi untuk sekedar tahu saja, kayak apa sih Al-Jabar tuh? Ya boleh-boleh aja. Ya, kayak apa sih Kubah Mas tuh? Boleh-boleh aja. Ya, kayak apa sih Masjid Darussalam misalnya di kota wisata itu yang katanya keren, ya, viral, itu kayak apa? Boleh-boleh aja. Yang penting nggak ada unsur keyakinan tadi. Menganggap kalau ibadah di tempat tersebut itu lebih afdol, lebih utama. Kalau muncul keyakinan itu maka nggak boleh, haram hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa yang disebut ziarah maktabah, Ustaz? Maktabah kan perpustakaan, ya. Jadi kalau orang ziarah ke maktabah, ke perpustakaan, ya boleh aja, ya. Tapi niatnya untuk memang dia mencari ilmu yang dia perlukan, atau mungkin juga dia ingin penelitian. Itu maksudnya ziarah maktabah, berkunjung ke perpustakaan. Ummahat juga boleh kalau mau berkunjung ke perpustakaan Lipia misalnya. Perpustakaan yang ada di Universitas Islam Madinah. Boleh. Itu namanya ziarah maktabah. Ya, maka boleh dalam rangka apa? Oh tahu kitab-kitabnya apa aja sih yang ada di sini. Ya, karena perpustakaan Lipia itu terlengkap dalam rujukan kitab-kitab Arab se-Asia Tenggara. Ya, makanya boleh sekali-kali Umat coba ya ke sana karena itu terlengkap rujukan ya untuk kitab-kitab Timur Tengah ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, apa hukumnya kita memberikan tips sehabis bekam pada terapisnya? Tips kalau memang itu tidak disepakati di awal akad dan itu diberikan izin oleh, ya, kalau memang itu adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang di situ pegawainya boleh menerima tip, maka ya boleh saja hukumnya. Ya, kalau memang dapat izin dari siapa? Atasannya ya. Karena biasanya kan ada ya terapis-terapis yang mungkin dia bekerja di satu lembaga. Maka itu harus dapat izin dari atasannya. Beda dengan kalau dia memang terapis sendiri. Maka dia boleh mendapatkan tips dari hasil kerjanya tersebut. Dan itu dihalalkan, ya, seseorang menerima bayaran dari yang namanya hasil melakukan bekam, ya, maka dibolehkan memperoleh bayaran dari hasil seseorang melakukan bekam. Allahu taala a'lam bissawab. Baik, cukup Ummahat kajian kita pada siang hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.